hidrokarbon yang ketiga adalah alkuna. Nah, senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 pada struktur molekulnya. Kemudian rumus umum alkuna. Nah, contoh ada misalkan etuna, dia memiliki rumus molekulnya itu C2H2. Kemudian ada propuna, itu dia rumus molekulnya C3H4. Dari situ kita bisa lihat bahwa jumlah atom H pada senyawa alkuna itu memiliki 4 atom yang lebih sedikit dari alkana atau 2 atom lebih sedikit dari senyawa alkena. Jadi, jika jumlah atom C pada senyawa alkuna adalah N, kemudian jumlah atom H pada senyawa alkuna adalah 2N-2. Jadi rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri khas dari alkuna. Yang pertama, alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Yang kedua, selisih massa molekul relatif pada anggotanya adalah 14. Yang ketiga, antar anggota pada rantainya terdapat penambahan satu senyawa CH2. Yang keempat, sifat pada alkena dan alkuna hampir sama. Perbedaannya, alkuna memiliki 2 kali lebih banyak reaksinya karena termasuk ke dalam rangkap 3. Yang terakhir, semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Itulah ciri khas yang bisa saya sebutkan untuk si alkuna. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Struktur alkuna. Alkuna mengandung ikatan rangkap 3. Sebelum masuk ke strukturnya, aku mau ngulas sedikit tentang aturan penamaan dan sifat alkuna. Aturan penamaan alkuna sama seperti halnya alkana dan alkena. Hanya saja akhiran ana dan ena diganti menjadi una. Ikatan rangkap 3 harus mempunyai nomor sekecil mungkin dan terdapat pada rantai induk. Sifat alkuna lebih reaktif dibanding alkana. Kenapa? Karena alkuna lebih mudah terbakar dan mudah mengalami reaksi adiksi. Nah, ini untuk memudahkan kalian, ini ada C1 sampai C10. Kenapa dibikin gini? Karena nanti kalian tinggal tambahin una di belakang kalimat. Jadi di situ ada C1 met, C2 itu add, C3 itu prop, C4 itu boot, C5 itu pen, C6 itu hex, C7 itu hep, C8 itu oct, C9 itu non, C10 itu dec. Nah, alkuna juga memiliki deret homolog loh. Nah, berikut deret homolog alkuna. Nah, di situ ada rumus struktur, ada rumus molekul, dan ada nama kimia. Nah, di bawah deret homolog itu ada rumus umum alkuna. Ini aku sedikit ulas dan caranya itu gimana. Nah, caranya itu tadi kan di atas ada deret homolog itu yang C2, ya kan? Nah, si C2 ini kita tulis lagi C2, 2 dikali N. N ini adalah 2 yang dari si C ini. Jadi 2 dikali 2 dikurang 2. 2 kali 2, 4. Dikurang 2, 2. Jadi kita menemukan H-nya yaitu adalah 2. Nah, kayak begitu. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya ada contoh struktur alkuna. Yang di atas itu contoh pertama, yang di bawah itu contoh kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tata nama alkuna. Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2. Kalau dimulai dari C2 nggak ada 1 ya, karena dia harus berikatan supaya ada rangkap 3 gitu. Jadi harus dimulai dari 2, C2, karena C2 2 dikali 2 dikurang 2 adalah 2. Seterusnya 3 kali 2 6 kurang 2 4, 4 kali 2 kurang 2 6, dan seterusnya. Kemudian untuk penamaannya etuna, propuna, butuna, pentuna, ini hanya mengganti belakangnya saja. Alkuna, alkena, alkuna,
hanya diganti belakangnya saja, ya etuna, propana, etuna 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya di sini bisa dilihat. Selanjutnya ada aturan penamaan alkuna ya, seperti aturan penamaan pada alkena yang sudah kalian pelajari di pembahasan sebelumnya. Nah, yang terakhir yang harus diingat adalah aturan penomoran untuk menomor. Misal nanti saya akan berikan latihan soalnya. Dimulai dari yang dekat dengan rangkap 3 karena alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang rangkap 3. Yang kedua, jika posisi ikatan rangkapnya sama baik dari kiri maupun kanan, maka penomoran dimulai dari yang dekat dengan cabang atau alkil. Alkil ya, mungkin sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Kalau ya seperti etil, metil, butil dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini saya ada beberapa contoh soal. Oke, sekarang latihan contoh soal yang pertama. Sini ada CH3, CH, CH, C, rangkap 3C, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Yang pertama harus ditentukan adalah penomorannya. Penomorannya bagaimana penomorannya? Seperti tadi sudah dijelaskan, yang dekat dengan rangkap 3. Bisa dari sini, atau dari sini, atau dari sini. Bisa dihitung, misal dari sini 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Berarti yang paling dekat adalah yang sini. Yang sini, sebelah kanan. Selanjutnya kita tidak bisa misal main lurus atau main ke sini. Masih ingat mungkin yang di peraturan alkana, tata nama alkana, kalau ini harus yang paling jauh. Sekarang coba kita hitung dari sini ke sini, ke sini dan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling jauh adalah yang sini, 7. Kita buat seperti ini. Oke. Kita nomorin dari yang paling dekat sama rangkap. Dari sini atau dari sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Dari sini 1, 2. Berarti dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya yang perlu dilihat adalah cabangnya. Ya. Cabang yang ini. Kalau ini namanya cabang metil, kalau ini namanya etil. Nah, selanjutnya adalah kita lihat, maksudnya menyusun ini menjadi nama. Yang diperlukan adalah bukan jumlahnya atau apa, yang harus diurutkan adalah sesuai dengan abjad. Misal ini M dengan E, yang lebih dahulu adalah E. Jadi kita ini ada nomor berapa? Ada nomor 4. Etil. Selanjutnya ini nomor 5. Kemudian 5 metil. Terus selanjutnya adalah yang dekat dengan rangkapnya 2 atau 3, yang paling rendah adalah 2. Lalu induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi adalah heptuna. Oke, namanya ini. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, ini selanjutnya untuk soalnya gini. CH3 ada 3 kali, CH2 2 kali, CCCH CH3 2 kali. Mungkin ini terlalu kompleks, tapi ya saya
menjelaskan yang siapa tahu dapat soal kayak gini. Yang pertama harus dijabarkan dalam bentuk rantai karbon. Pertama di sini C di sini ada, di setelahnya adalah CH ada 3 kali. Karena 3 kali jadi kita tulis C nya dulu. Apa ke sini, apa lanjut ke samping, karena CH3 berarti berikatan dengan 1 ke sini aja nih. CH3 lagi CH3, karena ini induk nih, CH2 2 kali induk, jadi bisa ditulis samping gini. Selanjutnya CCCH C nih, ini dirangkap aja biar langsung 4 gitu. Ini 4, ini 4. Terus ada CH3 2 kali. CH3 apa ke sini? Kalau ke sini aja nih. Iya benar ke sini. Iya. Karena ini bercabang gitu. Selanjutnya ya tinggal dicari aturan penomoran yang bisa dari sini. Ya, jelas yang kelihatan paling dekat atau dihitung paling dekat dari sini, karena 1 2 3 yang lain 1 2 3 4 5 ada 5, di sini cuma 3. Ya di sini. Kita mulai. Yang paling jauh dari mana? 1 2 3. Yang paling jauh kemana? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Langsung aja lurus kalau gitu. Sama aja. Oke. Nah, penomorannya jelas dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya cabangnya ya. 1 2 3. Ini kalau sendiri namanya metil ya. Kayak tadi metil. Nah, karena ini ada berapa nih? Ada 3, jadi berapa aja nih? 2 dari 2. Ini ada 7. Terus metil, karena ada 3 metilnya. Kalau ada 2, 3, ada lebih dari 1, itu pakai peraturan monoditri. Karena ada 3 jadi monoditri. Trimetil. Terus yang dekat rangkapnya 3, yang rendah ya diambilnya. Selanjutnya ada 8 itu oktuna ya, jadi namanya ini. Selanjutnya kita ke contoh soal yang terakhir. Oke. Selanjutnya ke contoh soal yang terakhir. Sini ada rantai karbon yang lain. Yang pertama ditentukan adalah yang dekat dengan rangkap 3-nya. Apakah dari sini atau sini? Dari sini 1 2 3. Loh, dari sini 3 juga, 1 2 3. Nah, itu dia. Karena ini C2H5 bisa kita jabarkan lagi jadi CH2 CH3 gitu. Coba di sini CH2 lagi CH3. Nah, kalau begini 1 2 3 4 yang paling dekat jadi yang dari sini 1 2 3 tuh. Oke. Kita lihat langsung yang paling jauh. Dari ke sini atau ke sini 1 2 3 4. Oh, ada yang tinggalan. Yang juga kalau misal bahkan dari sini 1 2 3. Nah, yang paling dekat dengan cabang itu. Kalau ini
dari cabang 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini dari cabang cuma 1, 2, 3 itu. Oke, lanjut cari yang paling jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 7. Sebetulnya kalau kesini pun kesini 7 sebenarnya bebas mau kemana ya, ujung-ujungnya hasilnya bakal sama gitu. Nah, udah kayak ya. Oke, mohon maaf tadi videonya agak sedikit kepotong karena ada ya masalah. Oke, lanjut. Sekarang kita udah ketemu, tinggal kita nomorin dari mana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 berarti dari yang dekat adalah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita lihat cabang-cabangnya. Sini kalau sendiri namanya metil, ini sendiri juga namanya metil, ini namanya etil. Oke, tinggal di ini yang sesuai abjad gitu, etil atau metil ya, etil. Ini nomor 5, jadi 5 etil. Terus metilnya di nomor 2 dan 5. 2, 5. Nah, ada 2. Tadi kan 3 tri. Sekarang 2 mono di. Jadi di metil. Terus rangkapnya nomor 3 atau 4? 3 yang rendah. Selanjutnya ada 7. 7 apa tadi? Heptuna. Oke, ini namanya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang tata nama Alkuna. Kalau ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan ke saya gitu, via apapun, saya bersedia jawab. Oke, sekian dari saya. Nama saya Sekar Ayu Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan Alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mengelas pagar besi dengan las karbit. Etuna atau asetilena merupakan gas yang dihasilkan jika karbit atau kalsium karbida jika direaksikan dengan air. Gas ini sering digunakan untuk bahan bakar proses pengelasan. Ketika asetilena dibakar dengan gas oksigen, maka dapat mencapai suhu hingga 3000 derajat Celcius. Suhu tinggi tersebut dapat digunakan untuk melelehkan pecahan-pecahan logam dan menyatukan logam. Inilah yang biasa kita sebut las karbit. Selain itu, senyawa etuna yang bereaksi dengan halogen maka akan menghasilkan senyawa freon. Freon dimanfaatkan sebagai cairan pendingin pada lemari es dan AC ruangan.